Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurul Tirpratiwi dengan NIM 8575988785 dari Pokja Sumbiu UPBJJ UT Purwokerto. Pada praktikum kali ini saya akan membahas tentang modul 6 KP3, yaitu tentang struktur dan fungsi telinga. Telinga adalah bagian tubuh yang berperan dalam proses pendengaran. Proses ini dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga. Kemudian diolah oleh organ lain di dalam telinga menjadi sinyal suara, hingga dihantarkan ke otak. Selain itu, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Secara umum, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan juga saluran telinga atau liang telinga. Daun telinga yang dikenal juga dengan pinna merupakan salah satu alat pendengaran yang bisa dilihat tanpa menggunakan alat khusus. Organ pendengaran ini terdiri dari tulang rawan dan juga kulit. Dalam proses pendengaran, daun telinga berfungsi menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Telinga bagian luar yang kedua ada saluran telinga atau liang telinga. Saluran telinga atau liang telinga merupakan organ pendengaran yang berupa lorong yang dimulai dari lubang telinga hingga ke gendang telinga. Saluran telinga ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghantarkan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga. Fungsi yang kedua yaitu melindungi gendang telinga dari debu dan juga kotoran karena ditumbuhi oleh rambut halus. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memproduksi cairan telinga untuk melindungi dinding telinga dari debu, kotoran, dan juga iritasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini berfungsi untuk menerima gelombang suara, kemudian mengubahnya menjadi getaran suara, lalu meneruskannya ke telinga bagian dalam. Untuk bagian telinga tengah yang pertama itu ada gendang telinga. Yang kedua ada tulang martil. Yang ketiga ada tulang landasan. Yang keempat ada tulang sanggurdi. Bagian yang terakhir ada saluran eustasius. Yang pertama, kita akan membahas tentang gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan organ yang membatasi antara telinga bagian luar dan juga telinga bagian tengah. Organ ini akan bergetar saat menerima gelombang suara. Bagian yang kedua ada tulang martil. Tulang martil ini menempel pada gendang telinga. Bagian yang ketiga ada tulang landasan. Tulang landasan ini berada di bagian tengah rangkaian tulang pendengaran. Bagian yang ketiga ada tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi yaitu tulang yang menghubungkan antara telinga tengah dan telinga dalam. Bagian yang terakhir ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini berada di bawah telinga bagian tengah. Saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung dan bagian atas tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan lendir dari telinga tengah. Selain itu, saluran eustasius juga berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam telinga, misalnya saat sedang di dalam pesawat. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang telinga bagian dalam, yang terdiri dari canali semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Yang kedua ada saraf vestibular dan juga saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada ruas siput atau koklea. Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak, sehingga kita bisa mendengar suara. Selain itu, bagian ini juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam yang pertama ada canali semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Saluran ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan juga gerak. Saluran setengah lingkaran ini bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang memutar dan yang tidak dalam garis lurus. Organ ini berfungsi untuk mengatur gerakan dan mendeteksi letak kepala. Bagian yang kedua ada saraf vestibular. Saraf vestibular ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan
dan gerak lurus tubuh, seperti maju, mundur, naik, atau turun. Dalam mengatur gerak dan keseimbangan tubuh, sel rambut akan mendeteksi gerakan cairan di dalam vestibular ketika tubuh bergerak. Bagian yang terakhir adalah koklea atau rumah siput. Koklea adalah organ berbentuk mirip seperti rumah siput yang memiliki saraf pendengaran. Organ ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke otak. Kesimpulannya adalah telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan juga untuk keseimbangan. Ada 3 bagian telinga pada manusia, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga memiliki peranan dan fungsi masing-masing dalam proses pendengaran serta keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, berbagai organ yang ada di dalam telinga perlu dirawat dan juga dijaga agar fungsinya tetap maksimal. Demikian praktikum kali ini tentang struktur dan fungsi telinga pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're always on my mind. That's how much I care.